Ini menjadi pertanyaan yang sangat menggalaukan kita adalah, ini partai isinya orang-orang dengan ideologi yang berbeda kok bisa disatukan dan dipaksa satu dalam satu barisan. Dan Bahtera ini akan selamat sampai ke 2029, termasuk menjaga keselamatan Anda untuk jabatan menteri, keselamatan Anda untuk memegang tetap jabatan-jabatan penting di negeri ini. Ide koalisi permanen itu ide elit yang menyingkirkan suara rakyat dan suara publik. Di balik ucapan koalisi permanen itu ada kehendak untuk menggeser proses pemilihan presiden dari langsung rakyat ke arah dipilih di MPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, saya mau menganalisis kali ini khusus soal ide yang dilontarkan oleh Pak Prabowo mengenai koalisi permanen. Koalisi permanen ini kita baca konteksnya dulu ya. Koalisi permanen ini diucapkan saya kira sesaat setelah Kongres. Hasil Kongres luar biasa mengatakan bahwa Pak Prabowo akan dicalonkan di 2029. Lalu kemudian keluarlah istilah ide untuk membuat koalisi permanen. Kalau dikaitkan dua hal itu, mudah untuk mengaitkannya mengatakan bahwa oke, Pak Prabowo akan maju di 2029 dan untuk mengamankan 2029 harus ada koalisi permanen untuk itu. Nah, izinkan saya analisis beberapa hal yang berkaitan dengan ide koalisi permanen ini. Yang pertama begini, sebenarnya ide koalisi permanen secara ketatanegaraan itu harus dianalisis secara detail. Koalisi dalam sistem pemerintahan itu sebenarnya nyaris, dalam sistem pemerintahan presidensil ya, nyaris tidak dibutuhkan. Kenapa? Ya tidak ada sebenarnya koalisi pemerintahan dalam sistem presidensil. Koalisi itu biasa adanya dalam sistem parlementer. Izin saya jelaskan secara sederhana. Dalam sistem presidensil, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu sebabnya kenapa Mahkamah Konstitusi ikut menghilangkan yang namanya presidential threshold. Karena presidential threshold itu seakan-akan memaksa untuk adanya proses koalisi, gabungan untuk pencalonan seorang calon presiden. Makanya ketika MK hilangkan, lalu kemudian presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka yang paling penting adalah orang, bukan koalisi partainya. Makanya kalau Anda masih ingat, di tahun 2004, SBY terpilih dengan koalisi partai yang sangat sederhana, tapi kemudian memenangkan kursi pemilihan sangat besar di Pilpres. Jadi, nyaris sebenarnya dalam sistem presidensil tidak penting relasi antara partai dengan keterpilihan seorang presiden. Makanya ide koalisi itu adanya dalam sistem parlementer. Saya jelaskan secara sederhana lagi sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, khususnya model Inggris, kebutuhan untuk koalisi itu menjadi tinggi. Kenapa? Karena kalau dia gagal membangun koalisi dan gagal memenangkan 50% plus 1 suara rakyat, maka siapa yang lebih tinggi itu bisa mengambil kursi Perdana Menteri. Itu sebabnya sedari awal dalam sistem parlementer, mereka biasanya partai-partai berkoalisi duluan. Supaya ketika mereka mencapai 50% plus 1, mereka bisa menunjuk siapa Perdana Menterinya. Kalaupun Anda pemenang pemilu dalam sistem parlementer di Inggris, tapi Anda tidak menguasai 50% plus 1, maka koalisi yang lebih besar, yang walaupun tidak menang pemilu, itu bisa mengambil alih kursi Perdana Menteri. Nah, itu sebabnya orang mengatakan dalam sistem presidensil, koalisi tidak diperlukan, tapi dalam sistem parlementer, koalisi itu seakan-akan menjadi wajib adanya. Ya, memang pada faktanya bahwa koalisi dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia itu kayak blessing in disguise, itu benar. Ada juga riset yang mengatakan bahwa ya meskipun tidak wajib, tetapi karena dilakukan di Indonesia, itu malah menjaga kestabilan pemerintahan. Itu ada juga riset seperti itu, riset dalam ilmu politik. Saya kira itu clear. Tapi kalau kita mau bicara soal koalisi dalam sistem pemerintahan presidensil, tidak dibutuhkan. Itu adanya dalam sistem pemerintahan parlementer. Nanti saya akan nyambung kesimpulan saya di belakang ya, tapi saya akan simpan di belakang. Yang pertama itu. Yang kedua, begini. Kalau kita bicara koalisi dalam sistem pemerintahan presidensil, ini menjadi menarik. Sebenarnya, yang mau dibangun koalisi permanennya itu koalisi apa? Apakah koalisi ya sekedar kumpul-kumpul mirip sekretariat gabungan yang dibikin oleh Pak SBY waktu Wakil Presiden Budiono mau dijatuhkan, lalu kemudian dia bikin sekretariat gabungan yang diketuai oleh Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar, atau mirip misalnya yang dilakukan Pak Jokowi dengan memeluk partai sebesar-besarnya menjadi 83%. Apakah koalisi macam ini yang mau dipermanenkan? Kalau itu mau dipermanenkan, ini menjadi pertanyaan yang sangat menggalaukan
menghalaukan kita adalah ini partai isinya orang-orang dengan ideologi yang berbeda kok bisa disatukan dan dipaksa satu dalam satu barisan. Beda misalnya kalau koalisi permanen itu diungkapkan dalam membentuk satu partai tunggal besar. Nah itu menurut saya jauh lebih pas. Dalam tanda kutip ya, jauh lebih pas. Mengapa? Karena partai yang banyak itu mau disatukan dalam satu pola dukungan satu partai. Sehingga ideologinya menjadi membaur. Satu, sama. Ini kan enggak. Ada yang ideologinya ke arah utara, ada yang secara ideologi ke arah selatan, tapi kemudian dipaksa digabung. Apakah yang mau dikirimkan pesannya adalah pokoknya apapun ideologimu gabung aja dalam bahtera kita bareng dan bahtera ini akan selamat sampai ke 2029 termasuk menjaga keselamatan Anda untuk jabatan menteri, keselamatan Anda untuk memegang tetap jabatan-jabatan penting di negeri ini. Apakah itu yang mau ditawarkan? Kalau itu yang mau ditawarkan, dengan seketika saya mengatakan ide koalisi ini adalah ide buruk politisi untuk mengangkangi yang namanya ide-ide publik. Coba bayangkan, sekali bergabung pada koalisi itu, apapun partainya, kalau Anda pemilih partai itu, lalu Anda bilang ke partai itu untuk mengkritisi Pak Prabowo, itu tidak akan terjadi di dalam. Tidak akan terjadi. Mengapa? Karena mereka sudah memilih untuk menjadi koalisi permanen dan tidak akan ada teguran atau tidak akan ada upaya untuk memisahkan diri dari sebuah kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo. Coba bayangkan. Alias begini, ide koalisi permanen itu ide elit yang menyingkirkan suara rakyat dan suara publik. Anda kalau di nomor 2 kan masih mending. Mungkin di nomor 12 kan. Yang paling penting adalah partai, yang paling penting adalah kekuasaan, yang paling penting adalah gabungan, kita menggabungkan cita-cita untuk menuju 2029. Menjaga keselamatan Anda untuk jabatan-jabatan tertentu di negara ini. Anda bisa bayangkan itu. Jadi ide koalisi itu tidak ada kaitannya dengan ide publik. Kalau dikatakan misalnya dengan membentuk koalisi permanen kita bisa menyelaraskan pembangunan itu bisa selaras kalau kebijakannya bagus, kemudian kontrol pengawasannya bagus. Di titik itu tidak perlu koalisi permanen untuk melakukan pembangunan. Pembangunan berjalan itu lagi-lagi karena disusun secara teknokratis, disusun secara ideologis, disusun secara politis, disusun secara sesuai dengan cita-cita bangsa. Itu yang membuat sebuah kebijakan pembangunan bagus. Tidak perlu harus bareng dalam satu koalisi. Kebijakan pembangunan lagi-lagi itu baik manakala dibuat melalui proses yang bermakna, lalu kemudian di ujungnya ada pengawasan yang kuat untuk memastikan apa yang direncanakan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan ditipu dong dengan mengatakan kalau kita bareng-bareng koalisi, kebijakan kita akan menjadi bagus. No, kebijakan itu tidak terbuat dari perhimpunan para politisi. Kebijakan itu terbuat dari sejauh mana hitungan para ahli, lalu kemudian obrolan dengan politisi, obrolan dengan ideologi negara, obrolan banyak hal yang membentuk sebuah kebijakan yang bagus itu. Dia harus dirancang, dia harus didiskusikan, dia harus didiskursuskan. Makanya kalau sedikit-sedikit mencela yang namanya diskusi, sedikit-sedikit mencela yang namanya pertemuan, ya menurut saya tidak pas. Mengapa? Karena proses berpikir, proses melakukan sesuatu itu adalah ada proses berpikir di belakangnya. Ya orang tentu saja mengatakan kerja, tapi di belakang kerja itu harus ada pikir. Supaya kerja itu tidak berangkat dari asal kerja saja. Dan saya kira sudah banyak terjadi dalam kasus Pak Jokowi, khususnya 2019 sampai 2024. Nah, saya balik lagi satu. Dari tadi yang satu ya, yang paling penting. Saya ingin mengatakan ide koalisi permanen itu bukan ide pembangunan, itu bukan ide yang berkaitan dengan hak-hak publik, itu bukan ide yang berkaitan dengan cita-cita untuk menguatkan kerja-kerja negara, itu hanya ide politisi untuk menggabungkan dalam satu barisan menuju ke arah pemenangan pemilu 2029. Jadi ya omong kosong tuh menurut saya kalau kemudian dikaitkan dengan berbagai hal, karena bukan koalisi jawabannya. Menyatukan ideologi, menyeragamkan cara berpikir itu berbahaya. Itu adalah simbol pembodohan, menyeragamkan cara berpikir itu. Makanya saya ingin katakan bahwa satu yang paling penting harus Anda ingat, membangun atau kemudian memaksakan menjadi satu koalisi besar permanen itu sebenarnya ide yang tidak menarik sama sekali.
ide politis, nggak ada ide publiknya. Satu itu. Yang kedua, kalau kita mau periksa lagi-lagi, ide koalisi permanen itu sebenarnya tujuannya apa? Apa yang mau digapai dari itu? Nah, tadi saya udah bilang, nyaris tidak ada parameter yang mungkin kecuali ya ini merapatkan barisan menuju ke proses kontestasi. Itu sebabnya sangat pagi, sangat awal tiba-tiba udah ujuk-ujuk mengatakan bahwa bersiap untuk mencalonkan lagi di 2029. Jadi kesan saya adalah ide koalisi permanen itu kayak test case. Cek bagi partai-partai yang punya potensi mendorong orang tertentu supaya hentikan ide itu, bergabunglah ke barisan ini, lalu kemudian kita akan mengatur sirkulasi elit sampai 2029. Dugaan saya itu. Kan kalau kita periksa kira-kira yang potensial untuk mengajukan atau diajukan dari partai lain itu mungkin ya kita sebut saja misalnya keluarga Jokowi misalnya. Karena ada partai yang terang-terang mengatakan derek Pak Jokowi, misalnya PSI. Sangat mungkin tuh membawa Kaesang, sangat mungkin membawa Gibran. Juga barangkali SBY, Partai Demokrat sangat mungkin tuh untuk mulai menggadang-gadangkan AHY. Jadi ketika Pak Prabowo mengatakan mengunci dalam satu koalisi, dugaan saya ini soalan elit saja yang tidak ada kesan publiknya tadi. Soalan untuk mengunci bahwa kandidat-kandidat berikutnya tidak usah diajukan di 2029. Kenapa? Karena kami sudah akan mengajukan Pak Prabowo di 2029. Mengunci kesepakatan itu seakan-akan untuk menutup peluang orang-orang tertentu yang saya kira ya peluangnya juga besar, seperti AHY misalnya atau Gibran misalnya, biar bagaimanapun karena Gibran adalah seorang wakil presiden saat ini. Itu yang kedua yang saya baca sebagai bahasa koalisi permanen. Sama yang pertama tadi, ini bukan bahasa publik, ini adalah bahasa politik. Hentikan cita-citamu untuk menggadang-gadang orang tertentu. Yang ketiga, ini yang penting. Saya kaitkan dengan proses pemilihan presiden. Tadi sudah saya antar dengan mengatakan dalam sistem presidensil tidak penting yang namanya koalisi. Koalisi itu adanya dalam sistem pemerintahan parlementer. Kenapa? Karena eksekutifnya dipilih di parlemen. Tolong digarisbawahi. Kenapa koalisi penting? Karena eksekutifnya dipilih di parlemen. Ini dugaan saya. Lagi-lagi ini dugaan saya. Jangan-jangan di balik ucapan koalisi permanen itu ada kehendak untuk menggeser proses pemilihan presiden dari langsung rakyat ke arah dipilih di MPR. Ini tidak main-main. Kenapa? Karena Gerindra sendiri menurut saya salah satu partai yang sangat getol untuk mengembalikan undang-undang dasar seperti undang-undang dasar yang lama. Yang bicaranya adalah pemilihan presiden itu dipilih di parlemen, dipilih di MPR. Nah, ketika proses pemilihan itu terjadi di MPR, relevan tuh yang namanya koalisi permanen. Menjadi sangat relevan. Kenapa menjadi sangat relevan? Karena dengan seketika dia bisa memenangkan apapun di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu kan terdiri dari DPR dan DPD. DPD jumlahnya terbatas, hanya 4 per provinsi. Sedangkan DPR itu jumlahnya 575. Jumlahnya sangat besar. Mayoritas dia menguasai itu, yang namanya kursi. Mayoritas dia akan menguasai jauh melampaui DPD. Maka kalau ada koalisi besar partai-partai yang dibangun atas dasar koalisi permanen, dia akan bisa memenangkan siapapun kandidat untuk menjadi presiden dan wakil presiden manakala dipilih di MPR. Tadi saya sudah katakan, berbeda dengan sistem presidensil, dia dipilih langsung oleh rakyat. Makanya koalisi sebesar apapun belum tentu bisa mulus memenangkan pemilihan langsung di rakyat. Koalisi sebesar apapun, sehebat apapun koalisi permanen itu, kalau pemilihannya masih tetap pemilihan langsung di rakyat, mereka tidak akan pernah bisa memastikan pemenangan. Paling hanya bisa memastikan siapa kandidat. Tapi memastikan pemenangan itu nyaris mustahil. Dalam sistem presidensil, itu sebabnya dalam sistem presidensil dikatakan harus ada 2 kali pemilu. Pemilu presiden sendiri terpisah dengan pemilu legislatif. Sedangkan dalam sistem parlementer yang ada hanya 1 kali pemilu, yaitu pemilu legislatif. Ketika legislatifnya terpilih, maka merekalah yang akan memilih siapa menjadi eksekutif. Ya, ini dugaan saya sih. Dugaan saya berbasis pada apa yang banyak dibincangkan oleh politisi, geliat untuk menarik kembali ke arah proses pemilihan di MPR, dan koalisi itu memegang peranan sangat besar untuk memenangkan apapun dalam proses pemilihan di MPR. Teman-teman sekalian, saya kira ide koalisi permanen ini ide politisi, ide politis yang nyaris tidak punya sangkut paut apa-apa dengan kebijakan publik, nyaris tidak punya sangkut apa-apa dengan nasib kita, nasib Anda, nasib saya selaku warga biasa, nyaris tidak punya hubungan. Ini soalan bagaimana politisi sedang mencoba merapatkan barisan, berbagi apa yang mungkin dilakukan, apa yang bisa dibagikan, apa yang bisa dijaga.
Makanya saya termasuk setuju. Koalisi permanen itu ya bahasa-bahasa politis saja. Termasuk menjaga. Kenapa diungkapkan sekarang? Ini sebelum dilakukannya reshuffle. Untuk menjaga tuh. Jadi yang balelo dari proses koalisi permanen besar itu bisa jadi akan ditendang dalam sebuah proses koalisi. Saya selalu mengatakan ini nyaris tidak ada kaitannya. Tadi saya sudah katakan. Tidak ada kaitannya dengan kebijakan publik. Tidak ada kaitannya dengan merapatkan barisan pemerintahan. Enggak. Barisan pemerintahan tetap bisa berjalan kalau diambil dengan sebuah proses yang memadai, diambil dengan proses yang kuat perhitungannya, diambil dengan proses yang luar biasa, dan diawasi secara luar biasa. Itu yang bisa memastikan jalannya sebuah pemerintahan tetap berada di koridor. Ide ini lagi-lagi ide politis. Ya, Anda bisa catat ucapan saya. Jangan-jangan, persis yang saya bilang tadi, jangan-jangan di ujungnya ini adalah gong untuk menuju ke arah pilpres, tidak lagi secara langsung. Tapi pilpres, pemilihan presiden itu akan dipilih di dalam gedung MPR dan koalisi akan sangat berguna untuk memenangkan kursi apapun. Karenanya menurut saya, mari kita kritisi, ya kita berikan catatan kencang untuk itu. Karena ide ini, ide politis yang menurut saya berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Republik ini. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.